kembali lagi di Insight Ramadan bersama Basnas Bazis DKI Jakarta. Dan kali ini kita membahas mengenai Ramadan di Jakarta Selatan. Tadi Pak Wali sudah menjelaskan ya, cukup banyak sebenarnya umat Islam di Jakarta Selatan. Kemudian masjid-masjid belum musolahnya ya Pak, itu terhitung banyak sekali. Artinya tentunya setiap wilayah itu mempunyai cara bagaimana menyambut bulan Ramadan. Apalagi Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang cukup dinanti karena alhamdulillah tahun ini sudah nggak ada tuh yang namanya pandemik ya. Udah selesai. Baik, Pak Wali, tadi sedikit yang saya mau tanyakan. Kan kita tahu Jakarta Selatan emang tempat yang hits ya buat kita healing. Bahkan menjadi daya tarik dari orang-orang di luar Jakarta Selatan untuk hadir gitu kan ke sini. Nah kalau untuk wisata religinya ada nggak sih Pak yang spesifik di Jakarta Selatan? Wisata religi di Jakarta Selatan yang sangat menonjol itu ada di Rawajati, itu ada makam, terkenalnya makam Habib Kunjung. Di situ dimakamkan yang terkenal namanya Habib Kunjung, tapi juga dimakamkan alim ulama, tokoh bukan di Jakarta Selatan aja, bahkan tokoh Islam di Indonesia seperti Habib Munzir, Musawa kemarin di. Nah, ini banyak sekali dikunjungi, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini. Betul. Ya. Lebih meningkat ya, Lebih biasa meningkat, jumlah kalau betul. di bulan suci Ramadan ini Ya. ya. Artinya lengkap di sini sahabat Insight ya. Mau makan cari dari A sampai Z ya, coba Lengkap, sebutin. ada. Yang nggak ada apa coba kulineran. Apalagi kalau kita pergi ke Blok S, Iya. Senopati. Itu tukang jajan banget nih kayaknya. Kayak surganya kuliner nih Pak. Tukang jajan banget nih. Hati-hati kasihan sahabat Insight di rumah. Ini jelang-jelang mau buka puasa. Lagi kritis-kritisnya nih jam segini. Persiapan, nggak apa-apa untuk motivasi. Motivasi ya. Baik, Kang Dery mungkin ada yang ditanyakan ke Pak Wali atau ke Pak Yasdar, nggak silakan. Tadi sih jujur sangat-sangat apresiatif sekali nih dari programnya Basnas dan juga dari Jakarta sendiri tentang infak dan sedekah gitu. Kalau keterikatan hukum kan kalau sedekah ini kan sunnah, tapi sunnah muakkad nih kan. Dan zakat ini kan wajib. Wajib. Dan di bulan suci Ramadan ini kan segala sesuatu dilipat gandakan dengan sangat luar biasa. Dan ini yang tentunya menjadi stimulan untuk teman-teman di luar sana yang belum berzakat, yang belum bersedekah, silakan. Karena kenapa? Ya tadi bulan Ramadan ini kan bulan yang dinanti-nantikan semua orang gitu. Bulan rajanya bulan, dan juga tentunya ada malam Lailatul Qadar yang kita semua nanti-nantikan. Dan harapannya adalah tadi teman-teman generasi muda nih, ayo kita healing kita, atau mungkin banyak hal kita alihkan dengan hal yang lebih baik, terutama dengan sedekah dan zakat tadi. Betul. Nah, kalau ke Pak Yasdar sendiri nih, kan anak-anak muda Jaksel ini terkenal banget nih anak gaul. Ya, anak gaul. Gimana dari Basnas Bazis, terutama khususnya yang di wilayah DKI, di wilayah Jakarta Selatan nih, untuk mereka mempunyai kesadaran, yuk kita berzakat, infak, sedekah dari programnya sendiri atau dari ajakannya, awareness-nya? Ini sangat menarik sebenarnya khususnya di Jakarta Selatan. Kami di Basnas Jakarta Selatan bersama Pak Wali, ini lagi semangat Mbak ya, bagaimana Jakarta Selatan ini bisa menjadi sebagai kota percontohan zakat Indonesia. Kita udah mulai, sudah berjalan, kita sebut sebagai kota sadar zakat. Kota sadar zakat. Ini sudah berjalan di semua sektor, ada 8 segmen, mungkin agak panjang kalau saya ceritakan. Salah satunya mungkin lembaga keagamaan. Di Jakarta Selatan ini, lembaga keagamaan ini sudah menjadi mitra kami di Basnas Bazis. Bukan cuma lembaga keagamaan, ada satu yang menarik di Basnas Jakarta Selatan ini, Ormas juga kita ajak. Dirangkul juga. Dirangkul. Salah satunya mungkin satu Ormas, mungkin Pemuda Pancasila Kecamatan Pasar Minggu. Nah, ini mungkin kalau kita berbicara masalah Ormas, mindset masyarakat ini kan terkadang mungkin premanisme ya. Tetapi bagaimana lewat Pemuda Pancasila ini bisa mengajak masyarakat atau pemuda-pemuda untuk berinfak sedekah. Nah, menarik. Nah, inilah. Jadi bagaimana dia mungkin parkir di tempat itu, jadi bukan palak lagi, tapi bagaimana mungkin mengajak untuk berinfak. Itu lewat Basnas Bazis Jakarta Selatan. Ini yang kita udah mulai ini di Jakarta Selatan bersama Pak Wali. Bagaimana lembaga-lembaga ini bisa aktif, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Kami lebih fokus bagaimana penghimpunan khususnya zakat fitrah di Jakarta Selatan ini bisa lebih optimal lagi, dan alhamdulillah hasilnya di Ramadan tahun 2023 ini luar biasa ya. Masya Allah ya. Dibanding tahun kemarin. Artinya berarti anak muda tuh bisa dirangkul ya Pak ya, tapi bagaimana cara pendekatannya gitu ya? Jadi tidak semua sektor, jadi tidak hanya pemuda Pancasila aja, tapi nanti ada Karang Taruna, kemudian ibu-ibu PKK pun itu. Wah, itu militan Pak, ibu-ibu PKK Pak. Salah satu kader PKK. Itu malah jadi pengumpul, jadi unit pengelola pengumpul zakat terbaik gitu untuk mengumpulkan zakat, infak dan sedekah. Dan yang lainnya kita masukin semuanya seperti ada persatuan
pendidik anak usia dini, himbau di PPK, itu semuanya guru-gurunya jadi UPZ semuanya. Gitu. Jadi nah, dalam waktu dekat ini justru kita sudah memulai juga setiap ketua RW itu kita jadiin unit pengumpul zakat. Oh, Masya Allah. Jadi nanti menghimpun zakat di rumahnya, wilayahnya sendiri, nanti juga akan dikembalikan lagi ke wilayah juga. Betul. Untuk penggunaannya nanti UPZ RW yang akan memusyawarahkan dan membagikan. Nah, ini sudah berjalan dengan gerakannya itu kita 1 hari 1 rumah 2.000 perak. Nah, 2.000 perak kan kalau di kantong abang biasanya kan gelinding begitu aja kan, nggak karuan. Ini bisa sehari dimasukkan untuk masuk di UPZ RW. Masya Allah. Dan edukasi ini justru ke anak-anak muda gitu kan? Iya. Jadi yang menjalankan juga anak muda. Dan Pak Yasda dengan kita juga menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga juga. Yang memang lembaga itu sudah mau konsen bertekad bareng-bareng dengan kita untuk membesarkan zakat infak dan sedekah di Jakarta Selatan. Insya Allah ya, ini benar-benar jadi Jakarta Selatan itu menjadi kota yang slogannya tadi sadar zakat. Kota sadar zakat. Nah, tentu kita sebagai masyarakatnya harus mensupport nih gitu ya program ini, dan program yang tadi Pak Wali juga dikatakan dari Basnas Basis tadi bahwa sebenarnya kalau semua melakukan hal ini maka benar-benar dari kita untuk kita ya. Betul. Dan insya Allah nggak tuh di bulan Ramadan ini pahalanya berlipat ganda. Kadang-kadang itu masyarakat itu kan mau membayar zakat, tempatnya bingung. Atau hitungannya bingung. Salah. Makanya dari basis Basnas Jakarta Selatan itu membentuk yang namanya duta zakat. Duta zakat itu sudah dibekali dengan tata cara ilmunya zakat. Ini nanti yang akan memberikan pengertian kepada masyarakat, zakat itu apa, caranya bagaimana, menyalurkannya di mana. Termasuk Abang None sendiri, kita jadi duta zakat juga. Udah kita nobatkan itu. Jadi semuanya kita libatin. Jadi benar-benar semua lapisan, semua profesi itu semua turun untuk jadi duta zakat ya. Nah, Pak Wali, sekarang saya mau ngomong yang enak-enak, boleh ya Pak Wali? Boleh, itu yang perlu. Tadi makanan udah. Makanan udah, tapi balik lagi ke tempat makanan. Makanan lagi ya? Ini nih, kalau ngabuburit buka puasa di Jakarta Selatan tuh di mana aja sih Pak? Malum Pak, anak-anak suka minta, Bun, ngabuburit yuk Bun, gitu. Ada ide nggak? Rekomendasi langsung dari Pak Wali. Ngabuburit di tempat-tempat yang tadi saya sampaikan itu tetap ada kan, dia buka. Terus yang biasanya insidentil itu kan biasanya di tempat-tempat tertentu. Nah, ini kita itu punya taman itu yang besar di Jakarta Selatan sekitar 14, termasuk yang dekat dari sini Taman Eco Park Tebet. Kemudian ada Taman Ayodhya di Kebayoran Baru, ada Lauser dan lain sebagainya. Itu adalah tempat-tempat favorit untuk ngabuburit sambil menunggu datangnya waktu berbuka puasa. Ada juga mungkin yang ramai juga dikunjungin itu ada sekitar Waduk Kavalio. Itu di Pesanggerahan, samping makam Tanah Kusir. Kita belum kan? Belum Pak. Boleh dicoba. Makanannya juga sekarang aja kita ngabuburit. Dulu. Makanannya juga komplit itu. Jadi banyak tempat kita. Berarti kita memang harus mulai melek nih, jangan cuma itu aja tempatnya. Ternyata Jakarta Selatan banyak banget tempat buat ngabuburit, Kang. Betul. Ya udah. Dan bukan hanya kuliner ya, tadi yang tempat wisata. Dan kalau saya sedikit mungkin ke Pak Wali tentang ekonomi kreatif, karena kebetulan saya juga ada di salah satu organisasi yang concernnya ke ekonomi kreatif. Apa sih yang menjadi ikon untuk ekonomi kreatif, baik itu kriya atau mungkin kesenian yang bahkan mungkin bela diri nih? Baik, Pak Wali, kita bikin Kang Dery penasaran. Iya. Dijawabin nanti ya. Emang enak ya. Gak apa-apa. Dilatih kesabaran di bulan Ramadan. Baik, nanti kita akan dengarkan jawabannya Pak Wali ya terkait pertanyaan dari Kang Dery sendiri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Inside Ramadan.